Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan berpresentasi tentang terapi obat hormon pada masa kini dengan mata kuliah Farmakologi 2 dan dosen pengampu Ibu Apoteker Nur Hidayati Harun M.Pharm dan Ibu Apoteker Nia Kurniasi MSc. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Ernawati Kurniasi, Farid Aditya Fahreja, Irna Yunianri, Kristina Lia, Rio Panca Nugraha, dan Kania Nurfitriani. Dan topik yang akan kita bahas yaitu slayang pandang hormon, mekanisme kerja hormon, terapi dengan hormon, dan ethinyl estradiol sebagai pilihan terapi hormon bagi masyarakat. Slayang pandang hormon. Pengertian hormon. Hormon adalah sistem tubuh yang mengatur fungsi tubuh dari aspek kimiawi. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Sistem hormon bekerja sama dengan sistem syaraf dalam tubuh. Pusat yang mengatur kelenjar endokrin disebut glandulae pituitariae atau kelenjar hipofis yang terletak di dalam sela turcica di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua. Yang pertama lobus posterior, yang kedua lobus anterior. Lobus posterior disebut neurofisis yang merupakan jaringan saraf. Lobus anterior disebut adenofisis yang merupakan bagian tengahnya atau pars intermedia menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hubungan antara hipotalamus dengan adenofisis terjadi melalui cairan humoral atau neurosecret yang dihasilkan oleh inti saraf dalam hipotalamus yang memungkinkan adenofisis mengeluarkan hormon yang sesuai. Hormon dari adenohipofis kemudian melalui aliran darah mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin perifer atau target gland yang kemudian mengeluarkan hormon-hormon khusus yang langsung mempengaruhi jaringan tubuh. Ada juga hormon yang berasal dari adenohipofis yang berpengaruh langsung pada jaringan tubuh, yakni somatropin dan laktogen atau prolaktin. Hormon dari neurohipofisis yang langsung mempengaruhi jaringan seperti antidiuretik hormon atau ADH atau vasopressin dan oksitosin. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai neurohipofis dan adenohipofis. Yang pertama, ada neurohipofis, merupakan pusat hormonal yang mengatur hormon antidiuretik hormon atau disebut juga dengan ADH atau disebut juga dengan vasopressin atau oksitosin. Dan yang kedua, ada adenohipofis, merupakan pusat hormonal yang mengatur dan mengendalikan hormon-hormon sebagai berikut. Nah, hormon-hormon yang diekskresikan di adenohipofis ini yaitu yang pertama ada somatropin. Somatropin hormon atau STH yang merangsang metabolisme lemak, pembentukan protein, dan juga pertumbuhan. Yang kedua, ada kortropin atau disebut juga dengan adenokortikotrop hormon atau ACTH yang berfungsi merangsang kelenjar adrenal, mensekresikan glukokortikoid, dan mengatur pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropin atau tirotrop stimulating hormone atau disebut juga dengan TSH yang berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok dan merangsang sekresi tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T5. Nah, yang keempat ada gonadotropin. Nah, gonadotropin ini memiliki beberapa hormon. Yang pertama ada follicle stimulating hormone yang biasa terdapat di rambut. Yang kedua ada interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Yang ketiga ada luteinotrophic hormone LTH atau disebut juga dengan prolaktin. Nah, selanjutnya kita beranjak untuk membahas mengenai mekanisme kerja dari hormon. Bagaimana hormon dari golongan lipid bekerja setelah diproduksi oleh endokrin? Mari kita lihat salah satu contohnya yaitu hormon estradiol. Estradiol diproduksi oleh ovarium dan ditransport melewati plasma membran. Karena hormon estradiol merupakan golongan lipid, maka hormon tersebut dapat melewati membran, sehingga hormon estradiol dapat masuk ke dalam sel kapan saja, dengan catatan hanya pada sel target. Reseptor hormon estradiol berada di sitoplasma sel target dan berada di dekat nukleus. Pengikatan antara reseptor dan
hormon akan membentuk kompleks yang disebut kompleks reseptor hormon. Kompleks ini menyebabkan perubahan pada protein reseptor. Reseptor hormon memiliki banyak hormon Zinfinger yang berfungsi untuk pengikatan domain DNA. Kompleks reseptor hormon menyebabkan afinitasnya terhadap DNA meningkat. Lalu, kompleks reseptor hormon dan DNA berikatan. Hormon reseptor menempel pada titik ori di DNA yang disebut hormon respon elemen yang terletak sebelum promotor. Kompleks reseptor hormon akan meregulasi DNA untuk memulai transkripsi. Lalu, DNA akan memulai transkripsi dan menghasilkan DNA baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang terapi dengan hormon. Yang pertama, terapi dengan hormon dilakukan apabila tubuh mengalami gangguan keseimbangan karena kekurangan hormon atau terapi substitusi. Yang kedua, terapi dengan hormon dilakukan dengan obat hormonal dalam bentuk hormon sintetis. Yang ketiga, pembuatan obat hormonal sudah sedemikian maju dewasa ini sehingga penggunaannya harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh hormon-hormon sintesis. Oksitosin digunakan untuk mengatasi pendarahan setelah persalinan atau sebagai obat migrain, yaitu ergotamin XC digunakan untuk mengobati migrain, tablet ergonovin untuk mengatasi pendarahan pada postpartum, ergometrin SC juga digunakan pada postpartum. Insulin digunakan sebagai antidiabetes, yaitu reguler insulin, globin zinc insulin, protamin zinc insulin, glucagon, diamikron, daunil, restinon, dan lain-lain. Selanjutnya antihipertiroid atau tiroid hormon, contohnya T-Rex tablet, Lipiodol injection, garam yodium, yodipin ultra injection. Selanjutnya antihipertiroid, contohnya propylthiouracil tablet atau PTU, metimazole tablet, neomerasjol tablet. Hormon-hormon sintesis. Hormon estrogen berfungsi merangsang proliferasi endometrium, sekresi kelenjar vagina dan serviks, dan menghambat laktasi. Estradiol tablet digunakan untuk menopause. Diethylstilbestrol atau tablet untuk prostat, etinilestradiol untuk kontrasepsi. Selanjutnya, hormon progesteron berfungsi mempertahankan kehamilan. Primolut N tablet untuk mengatur haid, amenoho. Proluton depot INJ digunakan untuk mengobati amenorrho, dysmenorrho. Gestanon 5 mg tablet untuk abortus habitual, gawat. Selanjutnya, hormon ACTH berfungsi merangsang kelenjar adrenal. Di antaranya adrenalin sendiri berfungsi meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kecepatan nafas. Sintetis hormon ACTH juga disebut ACTH atau cortisone yang digunakan sebagai anti radang atau anti-inflamatori, anti-alergi, meningkatkan kadar gula dalam darah, meningkatkan HB, eritrosit, dan mempercepat pembekuan darah. Cortisone tergolong obat life saving. Ada hormon anabolik, yaitu hormon antihipoproteinemia, yaitu durabolin injek, beta-durabolin injek, primobolan tablet 5 mg, dan orgabolin tablet dan drop.
Selanjutnya ada hormon androgenik, yaitu hormon anti-hipotestosteron. Antara lain yaitu andriol tablet injek, propiron 25 mg tablet, sustanon injek, dan testosteron depo injek. Yang selanjutnya untuk diabetes mellitus, yang pertama ada Daunil tablet, yang kedua ada Diabines tablet, yang ketiga ada Diamikron tablet, yang selanjutnya ada Glucopage tablet, Rastinon tablet, dan insulin injek. Yang selanjutnya ada untuk kontrasepsi, yang pertama ada Agestin Ed tablet, Depo-Provera injek, Euginon tablet, Halotestin tablet, Duoginon tablet, Lindiol tablet. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas guna merangsang liver menyerap gula darah untuk diubah menjadi glikogen. Ethinylestradiol sebagai pilihan terapi hormon bagi masyarakat. Yang pertama ada farmakodinamik. Ethinylestradiol akan berdifusi menuju sel target di saluran reproduksi wanita, kelenjar payudara, hipotalamus, dan pituitari. Kemudian berikatan dengan reseptor estrogen. Efek farmakodinamik ethinylestradiol adalah memodulasi sekresi luteinizing hormon dan follicle stimulating hormon, sehingga mencegah ovulasi. Estrogen juga akan meningkatkan sintesis seks hormon dinding globun, tiroid dinding globun, dan protein serum lainnya. Efek pada lipid. Ethinylestradiol dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan kadar LDL. Penurunan kadar LDL dalam darah disebabkan peningkatan katabolisme LDL. Ethinylestradiol juga dapat meningkatkan kadar trigliserida melalui peningkatan sekresi hepatik lipoprotein cair. Kadar estrogen yang tinggi dalam kontrasepsi kombinasi dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan insulin bersamaan dengan gangguan toleransi glukosa, sehingga penggunaan estrogen dalam kandungan tinggi sudah ditinggalkan. Ethinylestradiol dalam dosis tinggi dapat berperan dalam tata laksana paliatif kanker payudara dengan cara mensupresi pertumbuhan sel kanker. Yang selanjutnya ada farmakokinetik ethinylestradiol. Pertama ada absorpsi. Absorpsi ethinylestradiol dalam dosis terapeutik terjadi secara cepat setelah diberikan secara oral. Ethinylestradiol diabsorpsi di saluran pencernaan. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ethinylestradiol adalah ke seluruh tubuh, terutama pada target organ yang responsif terhadap hormon seks. Yang ketiga ada metabolisme. Aliran metabolisme utama ethinylestradiol adalah hidroksilasi 2. Proses ini terutama dikatalis oleh sitokrom hepatik P450-3A4 atau CYP3A4. Ethinylestradiol dan hasil metabolit hidroksilasi selanjutnya mengalami konjungsi di hepar. Yang terakhir ada eliminasi. Eliminasi ethinylestradiol sebanyak kurang lebih 62% melalui feses dan 38% sisanya melalui urin. Nah, di sini ada contoh sediaannya. Yang pertama ada Akiza tablet. Yang kedua ada pil KB andalan. Ketiga ada Microgynon, dan yang terakhir ada Elza. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.